Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, insya Allah pada pelajaran hari ini Ustaz akan membahas satu doa yang mana doa ini setiap muslim harus membacanya untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, termasuk seorang penuntut ilmu. Baik teman-teman, kita mulai pelajarannya. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, sebelumnya Ustaz ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa di antara teman-teman yang sudah hafal doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat? Baik, alhamdulillah sebagian di antara teman-teman ada yang sudah hafal dan sebagian ada yang belum hafal. Yuk kita hafalkan bersama-sama doa tersebut. Bismillah. Baik teman-teman, insya Allah Ustadz akan mencontohkan membaca doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nanti teman-teman silakan mengikuti apa yang Ustadz bacakan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashbah wa min da'watin la yustajabu laha. Sekarang kita gabungkan semuanya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, Allahumma inni, ya Allah azza wa jalla, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, bin ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pertama, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, untuk selanjutnya pelajaran dari hadis di atas. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, jiwa yang merasa tidak kenyang. Dan yang keempat, doa yang tidak dikabulkan. Baik, poin yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi di sini teman-teman semua, ini ada gambar buku. Nah, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian ilmu yang bermanfaat. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Di sini poin pertama, ilmu yang mendekatkan pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Jadi teman-teman semua, tujuan hidup manusia adalah
menyembah Allah dan tidak mensyirikannya. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah dan kita tidak boleh menduakannya. Tidak boleh syirik kepada Allah SWT, karena syirik termasuk salah satu dosa terbesar. Dan jika dia menuntut ilmu yang menyebabkan lebih dekat dengan Allah, maka ia akan bertambah keyakinan dan ibadahnya kepada Allah. Maka ilmu itu akan bermanfaat, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama. Kemudian yang kedua, ilmu yang diamalkan dan diajarkan serta disebarkan. Jadi yang poin kedua ini, ketika seseorang memiliki ilmu, maka ilmu tersebut harus diamalkan atau diajarkan kepada orang lain. Contohnya, teman-teman ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, otomatis teman-teman sudah bisa mengetahui tentang makharijul huruf, tentang hukum-hukumnya. Kemudian ada adik teman-teman yang masih belajar Umi 1 atau Iqra. Nah, teman-teman harus mengajarkan kepada adiknya agar ilmu yang teman-teman miliki itu akan bermanfaat. Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Jika kita memberikan contoh yang tidak baik kepada adik kita, maka nanti sifat atau contohnya tersebut akan diikuti adik kita yang tidak baik. Begitu juga jika kita melakukan sesuatu kebaikan, perbuatan yang baik, maka kemudian adik kita melihatnya, maka adik kita akan mengikuti perbuatan yang kakaknya lakukan. Baik, sampai di sini paham teman-teman 3 poinnya. Kalau begitu kita lanjut ke poin selanjutnya. Baik, selanjutnya ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Allah memberikan permisalan teman-teman semua, ilmu yang tidak diamalkan seperti keledai yang membawa buku. Buku itu hanya menjadi beban baginya. Sedangkan dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Nah, keledai itu membawa buku di atas punggungnya atau di atas badannya. Kemudian kan dia berjalan bersama bukunya. Nah, itu hanya menjadi beban dan keledainya tidak bisa mengambil manfaat darinya. Nah, seperti kita punya ilmu tapi kita tidak diamalkan, itu hanya menjadi beban bagi kita dan tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dari ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, ilmu yang membawa madarat bagi pemiliknya, bahkan bagi orang di sekitar kita, contohnya ilmu sihir atau ilmu hitam. Ini kan madarat bagi pemiliknya atau bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang urusan dunia yang menyebabkan melupakan dan tidak mau belajar ilmu agama, lengah dari mengenal Allah dan malas dalam beramal salih untuk bekal di akhirat. Nah, teman-teman semua, ini 3 poin tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Nah, hati yang tidak khusyuk membuat seseorang tidak takut kepada Allah. Dia akan melanggar perintah-perintahnya dan melanggar larangannya. Nah, jika seseorang hatinya tidak khusyuk,
Nah, dia itu tidak takut kepada Allah, bahkan dia melanggar perintahnya dan melanggar larangannya. Dan di sini ada khusyuk dibagi menjadi dua, teman-teman semua. Yang pertama khusyuk mahmud, yang kedua khusyuk mazmum. Yang pertama khusyuk mahmud yaitu khusyuk yang terpuji. Khusyuk yang terdapat dalam hati, efeknya terlihat dalam sifat dan sikap gerak-geriknya. Contohnya apa? Ya benar, contohnya salat. Contohnya adalah salat. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, khusyuk itu terdapat dalam hati dan tandanya kamu berbuat lembut terhadap sesama muslim serta tidak menoleh-noleh ketika sedang melakukan sholat. Nah, kalau orang lagi sholat, kalau misalnya dia khusyuk, pasti pandangannya selalu menunduk pandangan dan tidak melirik ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Dia pasti fokus ke tempat sujud. Itu contoh khusyuk mahmud, khusyuk yang terpuji. Kemudian khusyuk mazmum ialah khusyuk yang dibuat-buat, padahal hatinya tidak demikian, seperti pura-pura menangis dan menundukkan kepala. Nah, khusyuk mahmud ini khusyuk yang tercela, teman-teman semua. Kemudian poin yang ketiga, jiwa yang tidak kenyang. Jiwa yang tidak kenyang. Nah, tips menghindar dari jiwa yang tidak kenyang, yang pertama, merenungi hakikat dunia yang fana dan sebentar. Yang kedua, memahami isi dunia. Isi dunia hanya ada 3 hal. Yang pertama, aman di rumahnya. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, bisa makan pada harinya. Nah, ini adalah isi dunia yang harus teman-teman ketahui. Aman di rumahnya, sehat badannya, kemudian bisa makan pada harinya. Nah, untuk yang poin kedua yang memahami isi dunia, yaitu ada hadis Ubaidillah bin Mishan Al-Ansari dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada dirinya, keluarga, dan masyarakat, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup yang telah Allah berikan kepadanya. Baik, yang terakhir, doa yang tidak dikabulkan, wa min da'watin la yustajabu laha, oleh Allah SWT. Yang pertama, harta yang haram. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya seperti mencuri, kemudian korupsi sama aja, kemudian mengambil harta atau barang yang bukan miliknya, kemudian riba, macam-macam ya teman-teman semua, harta yang haram itu. Maka dari itu kita harus mencari rezeki dari hasil yang halal, dari hasil yang diridhai oleh Allah SWT. Hindarkan harta
haram, hindarkan barang-barang yang haram atau makanan yang haram masuk ke tubuh kita. Nah, ada kisah seorang pemuda, dia ini berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ke langit, berdoa udah sekian lamanya. Kemudian setelah diselusuri, dia ini berdoa gak dikabulin oleh Allah, gak dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Setelah diselusuri, ternyata orang yang ini mendapatkan barang-barangnya atau hartanya itu dari hasil yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, gimana doanya mau dikabulin, tapi dia mendapatkan harta yang tidak halal, dia mendapatkan harta yang haram, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, hati yang lengah berzikir. Nah, hati yang lengah ini ada hadis dari Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadisnya ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim. Kemudian selanjutnya teman-teman yang terakhir, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, kita doanya harus keadaan tenang, mutmain, kemudian fokus, khusyuk. Nah, jangan sampai kita berdoanya dalam keadaan tergesa-gesa. Mintanya itu berdoanya minta sesuatu dipercepat. Nah, maka dari itu teman-teman hindari 3 poin ini dalam kehidupan kita. Baik teman-teman semua, demikian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.